Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Hermina dari Tempat Trainers Guild. Saya di sini akan sharing mengenai peranan HR people sebagai seorang konselor perusahaan. Jika diperhatikan dengan seksama, jumlah peranan HR department di dalam perusahaan tidak terhitung jumlahnya, mulai dari peranan administratif hingga sebagai penyelesai sengketa atau masalah antar pekerja. Oleh karena itu, sebagai seorang HR, Anda perlu menguasai beberapa skill tersebut. Salah satu skill utama yang perlu dikuasai adalah skill sebagai seorang konselor. Sebuah perusahaan layaknya sebuah organisasi, terkumpul sejumlah orang mulai dari puluhan, ratusan, hingga ribuan orang. Tentunya di mana orang banyak berkumpul dalam waktu yang cukup panjang, bisa dipastikan akan terjadi yang namanya konflik. Dan konflik antar pekerja tentunya akan mengganggu kinerja dari mereka. Sehingga mau tidak mau perusahaan diwakili oleh HR department harus berupaya menyelesaikan konflik tersebut sebelum menjadi lebih kompleks sehingga dapat merugikan perusahaan. HR sebagai seorang konselor mampu hadir menyelesaikan masalah bukan hanya sekedar penegak hukum di mana selalu ada yang salah dan ada yang benar, atau sebagai wasit di mana ada yang kalah dan ada yang menang. Sebagai konselor, Anda perlu membuat setiap pihak yang berkonflik menemukan kebenarannya masing-masing tanpa merasa salah ataupun kalah. Tentunya tidak mudah untuk menjadi seorang konselor karena Anda akan menghadapi manusia bukan mesin. Masing-masing mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari suku, bahasa, adat, pendidikan, bahkan agama. Sehingga satu cara mungkin bisa berhasil digunakan untuk seseorang, namun belum tentu cara yang sama digunakan untuk orang lain hasilnya sama. Belum lagi di zaman ini, di era pergantian generasi, di mana perusahaan dipenuhi berbagai jenis karakter yang tumbuh di zaman yang berbeda. Mulai dari generasi baby boomers, Gen X, Gen Y, dan milenial. Beberapa generasi memiliki perbedaan yang cukup signifikan, maka Anda sebagai konselor di perusahaan Anda perlu mempelajari bagaimana cara generasi milenial bekerja, jika Anda merupakan generasi baby boomers atau sebaliknya. Sebagai HR people, ketika berhasil menjadi seorang konselor bagi para pekerjanya, secara tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas kerja. Hal ini disebabkan HR department bisa mengurai stres yang dialami oleh pekerja. HR di perusahaan biasanya melayani program konseling yang terjaga rahasianya dan tak mempengaruhi penilaian kerja dalam hal demosi ataupun promosi. Jadi jika ada pekerja yang merasa tertekan oleh atasan, ada masalah keluarga, penyakit yang diderita, bisa berkonsultasi dengan HR people untuk mendapatkan solusi yang tepat guna. HR people tidak dapat memberikan layanan konseling yang baik. Jika HR people tidak dapat memberikan layanan konseling yang baik, suasana kerja makin tak kondusif, tingkat absensi akan tinggi, maka jumlah turnover pun tidak bisa dibendung. Hal ini tentunya akan berdampak besar bagi perusahaan. Maka memunculkan rasa percaya pekerja terhadap HR department tentunya bukan hal yang mudah. Membuat seseorang menceritakan masalahnya saja, ini termasuk challenge yang dihadapi oleh seorang HR people. Oleh karena itu, penting bagi para HR people memiliki kemampuan soft skill dalam melakukan konseling. Oke, berikut adalah beberapa skill yang perlu dimiliki oleh seorang HR people sebelum melakukan konseling dengan karyawan perusahaan. Yang pertama adalah building rapport, artinya Anda membangun kedekatan dengan konseli. Kenapa hal ini penting untuk dimiliki oleh seorang konselor? Karena tidak mungkin seorang yang tidak dekat mau menceritakan permasalahannya kepada orang lain. Maka building rapport ini menjadi skill pertama yang harus dimiliki. Yang kedua adalah powerful question. Artinya seorang konselor atau HR people perlu menguasai teknik bertanya yang powerful. Bukan sekedar menyampaikan pertanyaan, biasanya diisi dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menstimulus seseorang konseli bercerita lebih banyak dan tidak mengulang pertanyaan yang sudah ditanyakan. Yang ketiga adalah best listening. Artinya seorang konselor perlu mempunyai listening skill yang baik. Respon setiap cerita mereka dengan antusias dan Anda tidak mendominasi percakapan. Biarkan konseli menceritakan masalahnya dan Anda mencatatnya. Oke. Yang keempat adalah speak with positive vibe. Artinya kalaupun Anda berbicara, bangunlah suasana positif, bukan malah mengompori atau ikut menjelekkan salah satu pihak. Misal yang berkonflik adalah internal karyawan.
Anda sebagai konselor perlu bersikap netral. Oke, selain 4 skill di atas, Anda juga perlu menahan diri untuk tidak menasehati konseli. Terkadang godaan seorang konselor adalah ingin menasehati dan merasa lebih tahu. Padahal seorang konselor yang baik sangat tahu kalau mereka tak perlu memberikan solusi. Seringkali setiap orang sudah punya solusi masing-masing dan sudah tahu solusi dari masalahnya masing-masing. Hanya kadang pikiran mereka yang ruwet menghalangi untuk menemukannya. Nah, tugas konselorlah yang mampu mengurai benang kusut masalah tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, sampai pada akhirnya mereka dapat menemukan jawaban dari permasalahan mereka sendiri. Hindari memberikan solusi jika Anda tak paham masalah yang terjadi. Lebih baik menunda untuk memberikan jawaban dibanding menjawab hanya dengan asumsi pribadi semata. Saya Nina Hermina dari Tempat Trainers Guild. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.